Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Sekarang kita lanjutkan di pelajaran yang ketiga, bagian B, bagian keduanya. Baik, ad-darsu ats-tsalits. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil hal hiwar. Kita sudah baca hiwarnya kemarin, yang sudah kita artikan. Sekarang kita ambil lanjutan dari al-hiwar ini, yaitu tadribatnya, latihan yang berkaitan dengan hiwar ini. Tapi sebelum ke latihan, kita ingatkan kembali apa yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas di ad-darsu ats-tsalits ini. Sini kita akan membahas fi'il mabni lil majhul. Apa itu fi'il mabni lil majhul? Yaitu fi'il yang tidak ingin kita sebutkan siapa pelakunya. Ya. Biasanya ya, fi'il itu ada pelakunya kita sebutkan. Tapi dalam beberapa kondisi terkadang kita tidak ingin menyebutkan siapa pelaku dari fi'il tersebut. Entah karena kita tidak tahu siapa pelakunya atau karena kita memang tidak ingin menyebutkannya. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita gunakanlah yang namanya fi'il mabni lil majhul. Fi'il mabni lil majhul. Baik. Misalkan kita ambil contoh di sini, fataha Muhammadun al-baba. Di sini ada fa'ilnya yaitu Muhammadun. Sudah jelas ya. Muhammad pelaku dari kata fataha, al-baba sebagai maf'ulun bih. Muhammad membuka pintu. Kalau kita ingin mengatakan pintu itu terbuka atau dibuka ya, tanpa kita menyebutkan pelakunya, maka jadinya fataha tadi kita rubah menjadi fu'ila ya. Fataha menjadi futiha, daraba menjadi duriba, akala menjadi ukila, saroko menjadi suriqo, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Pertama kita dhammahkan huruf pertama, kemudian dikasrokan huruf sebelum terakhir. Ya, kalau huruf terakhir pasti fathah ya. Huruf sebelum terakhirnya dikasrohkan. Kemudian fa'ilnya tentu harus dihapus karena ini kan mabni lil majhul. Majhul artinya tidak diketahui fa'ilnya. Berarti kita hapus fa'ilnya. Kemudian al-baba yang tadinya maf'ulun bi ya. Al-baba yang tadinya maf'ulun bih, sekarang dia berubah kondisi, berubah kedudukannya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Karena fa'ilnya kan sudah kita hapus tadi, maka penggantinya adalah maf'ulun bihnya. Ya, dan naibul fa'il itu harus marfu. Jadinya futihal babu. Telah dibuka pintu itu. Atau terbuka pintu itu. Siapa pelakunya? Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan pelakunya. Nah, itu kalau fi'il madi. Jadi fataha menjadi futiha. Itu. Sekarang bagaimana kalau fi'il mudhari? Ya, misalkan kita mengatakan yaftahu Muhammadun al-bab. Muhammad sedang membuka pintu. Kalau kita ingin mengatakan pintu itu sedang dibuka, maka kita rubah yaftahu tadi menjadi wazan yuftahu. Yuf'alu ya, ya'kulu menjadi yu'kalu, yadribu menjadi yudrobu, yadrusu menjadi yudrosu, dan seterusnya. Berarti apa yang dilakukan? Yaftahu ya, dhammahkan huruf pertama, kemudian fathahkan huruf sebelum terakhir. Kalau di fi'il madi, dhammahkan huruf pertama, kasrohkan huruf sebelum terakhir, dikasrohkan. Kalau di sini difathahkan. Jadi karena yaftahu asalnya memang sudah fathah, maka di sini tetap fathah. Tapi kalau di sini misalkan nanti yajlisu, ya yajli, kasrah di situ, maka di sini harus dirubah menjadi fathah. Itu ya. Nah, jadi mabni lil majhul itu berlaku juga di mudhari, madi dan mudhari. Gitu ya. Berarti yang ini namanya maklum namanya. Ya. Ini namanya mabni lil maklum. Maklum artinya diketahui pelakunya. Ini juga sama, mabni lil maklum, hanya beda jenis fi'il di fi'il mudhari ini. Kalau yang di atas itu fi'il madi. Ya. Yang seperti ini, futihal babu, yuftahul babu, ini namanya mabni lil majhul. Taib. Dan fi'il yang seperti ini, mabni lil majhul, ya,
Ini banyak di dalam Al-Quran. Jadi penting sekali kita ketahui. Misalkan kita lihat contohnya. Di surat Al-Ma'arij ayat ke-19 Allah katakan, Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana, sungguhnya manusia itu khuliqa. Ya, ini mabni lil majhul. Khuliqa, karena asal katanya khalaqa. Ya, dirubah wazannya menjadi fu'ila. Khuliqa, kalau khalaqa menciptakan, maka khuliqa artinya diciptakan. Halu'a, suka berkeluh kesah. Ya, halu'a artinya suka berkeluh kesah, suka protes. Berarti innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Jadi tidak disebutkan di sini fa'ilnya yaitu Allah, karena kita sama-sama tahu fa'ilnya. Yang kita sama-sama tahu bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah. Jadi asal kalimat ini innallaha khalaqal insana gitu. Baik. Contoh yang kedua di surat Al-Infitar ayat 8, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini contoh untuk yang mudhari. Yuhasabu, asal katanya yuhasibu. Ya, yuhasibu. Kalau yuhasibu itu pasti ada pelakunya. Fasaufa yuhasabu, sungguh mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, dihisab. Siapa yang menghisab? Ya Allah, tapi tidak disebutkan di sini. Itu maksudnya. Jadi yuhasibu menjadi yuhasabu. Yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 48. Allah katakan wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. La yuqbal, tidak diterima. Asal katanya yakbalu. Ya. Yuqbalu, diterima. Yakbalu, menerima. Yuqbalu, diterima. Wala yu'khadhu, dan tidak diambil. Asal katanya ya'khudhu. Jadinya yu'khadhu. Ya'khudhu, yu'khadhu. Wala hum yunsarun. Asal katanya yansuruna. Jadinya yunsuruna. Oh, berarti ada tasrifnya apa tidak fi'il mabni lil majhul? Ada tasrifnya. Sebagaimana tasrif di fi'il ma'lum. Ya, kalau di tasrif fi'il ma'lum misalkan doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Itu ma'lum. Maka majhul juga punya tasrif. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, dan seterusnya. Begitu juga di mudhari'nya. Ya, kalau di maklumnya kita mengatakan yadribu, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, nah, maka di majhulnya juga ada yudrobu, yudrobani, yudrobuna, tudrobu, tudrobani, yudrobna. Nah, itu akan kita ambil nanti insyaallah di sorof ya, tapi tidak secara terperinci, hanya sekedar lewat saja. Nah, itu dia. Kemudian contoh yang keempat, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Uiddat, ya, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Disiapkan, uiddat, mabni lil majhul. Yang kelima, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan dibalas dengan apa yang kalian lakukan. Ya, apa yang telah kalian lakukan. Dibalas. Siapa yang membalas? Allah. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya di sini karena sama-sama diketahui. Begitu ya. Baik, kita kembali ke kitab. Setelah kita ambil al-hiwar, ya, sekarang kita masuk ke latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, lima ta'akharat tullabu. Kenapa para santri itu terlambat? Ini sudah kita ambil di dars kemarin. Di hiwar dikatakan kemarin mereka terlambat karena mat'am muta'akhiron. Karena rumah makan atau tempat mereka makan dibuka terlambat. Berarti jawabannya li'annal mat'ama futihal yauma muta'akhiron. Ya, li'anna al-mat'ama futihal yauma muta'akhiron. Ya, itu dia jawabannya. Ini dia jawabannya ya. Li'anna al-mat'ama futihal yauma muta'akhiron. Baik, kemudian soal nomor 2. Ini tadi li'annal mat'ama futiha muta'akhiran.
Fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yaum wa mata futihal yauma? Jam berapa hari ini dibuka mat'amnya? Ya, jam 6 ya. Fi sa'ati as-sadisati, jam 6. Wa futihal yaum, dan hari ini terlambat dia. Afwan ya, salah ya. Setiap harinya dibuka di jam 6, saat sadisati illa rubu'an, kecuali jam 6 kurang seperempat. Itu biasanya. Akan tapi pada hari ini wa futihal yauma, dan hari ini dia dibuka jam wa futihal yauma fi saati as-sadisati. Nah, biasanya kurang 15 menit. Nah, sekarang jam 6 pas dibuka. Baik. Nomor 3, fi ayyi syahrin wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di bulan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Fi syahri Rabiul Awal. Rabiul Awal. Jadi para ulama sepakat Nabi itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Yang jadi persisian di kalangan para ulama, di kalangan ahli sejarah adalah tanggalnya. Kalau bulannya sepakat. Sekarang dalil-dalil yang ada. Nomor 4, fi ayyi amin ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi dilahirkan pada tahun berapa? Ya. Tahun fil itu tahun berapa? Ya, Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam ama sab'ina wa khamsimi'ah lil milad, 570. Ya. 570. Itu enggak usah kita tulis ya. Insyaallah bisa ini. Kemudian nomor 5, fi ayyi amin ulidta anta? Pada tahun berapa engkau dilahirkan? Ya, tinggal sebutkan nanti ya, sesuai dengan tahun kelahiran antum. Jadi antum yang ditanya di sini. Jadi tinggal disebutkan nanti. Kan kita sudah belajar adat madud ya. Insyaallah bisa. Nomor 6, aina qutila Umar radhiyallahu anhu? Di mana Umar dibunuh ya? Beliau dibunuh di masjid ketika salat subuh. Kemudian ayyu suratin taqra'u fi kulli raq'atin? Ayyu suratin tuqra'u fi kulli raq'atin? Surat apa yang dibaca di setiap rakaat? Surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Ini tidak perlu kita tulis jawabannya ya. Bisa dilihat sendiri nanti. Nomor 8, manil ladzi surita kitabuhu? Siapa yang dicuri buku-bukunya? Yaitu si Idris ya. Idris yang dicuri bukunya. Benar nggak Idris? Naam, Idris ya. Suri kolbari hatta min gurfati. Baik. Itu dia, kita lanjut saja. Nah, ini insyaallah tidak terlalu urgent untuk kita bahas. Latihan yang kedua, ta'ammal al-amthilata al-atiyata lil fi'lil mabni lil majhul wa ayyin naibal fa'il fi kulli wahidin minha. Perhatikan contoh-contoh mabni lil majhul berikut ini. Ada berapa contoh di sini? Ada 8 contoh mabni lil majhul. Dan yang kita diminta di sini tentukan naib fa'il. Ya, tentukan naibul fa'il, dan naibul fa'il itu dia pasti marfu. Ya, itu cara kita membedakan naibul fa'il itu pasti marfu. Marfu dengan dhamma, marfu dengan alif kalau dia musanna, marfu dengan waw kalau dia jamak mudzakkar salim, dan seterusnya. Ya. Dan dia biasanya datang setelah fi'il mabni lil majhul. Jadi fi'il mabni lil majhul kemudian naibul fa'il. Baik. Yang pertama, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya buniyatnya dibangun. Ya, dibangun Islam itu di atas 5 hal. Ya, rukun Islam yang 5. Di sini fi'il mabni lil majhulnya adalah bunya ala wazan fu'ila. Maka naibul fa'ilnya langsung kata setelahnya yaitu al-islamu. Ya, berarti al-islamu di sini sebagai naibul fa'ilnya. Bunya sendiri itu berasal dari kata bana, ya. Bana. Kata bana yabni ini berasal dari kata banaya sebenarnya. Maka ketika dia majhul menjadi bunya fu'ila, gitu ya. Bunya jadinya. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama naibul fa'ilnya al-islamu.
Kemudian nomor 2, qutila Aliun radhiyallahu anhu bil Kufah. Ali terbunuh, Ali radhiyallahu taala anhu terbunuh di Kufah. Ya, mabni lil majhulnya adalah qutila, maka naibul fa'ilnya adalah Ali. Ya, Ali dibunuh, qutila dari kata qatala. Kemudian nomor 3, la tuftahul maktabatu yaumal jumu'ati. Perpustakaan tidak dibuka pada hari Jumat. Nah, maka di sini naibul fa'ilnya adalah al-maktabatu. Nah, di sini mabni lil majhulnya berbentuk fi'il mudhari. Nomor 4, wujida hadzal qalamu tahtal maktabi. Wujida hadzal qalamu. Pulpen ini didapati di bawah meja. Tidak disebutkan siapa yang mendapatinya. Maka wujida di sini mabni lil majhul, kemudian naibul fa'ilnya adalah al-qalamu atau hadza boleh. Hadza atau al-qalamu boleh. Karena al-qalamu di sini badal. Insyaallah nanti akan kita bahas bab badal nanti setelah tamyiz dan saudara-saudara. Di jilid yang ketiga ini insyaallah. Yang kelima, tuqta'u yadus sariqi. Tuqta'u artinya dipotong tangan si pencuri. Ya, dipotong tangan. Berarti di sini mabni lil majhulnya adalah tuqta'u, berarti kata setelahnya itulah yang sebagai naibul fa'il, tangan. Karena tangan itu muannas ya, maka dikatakan tuqta'u di sini. Tangan itu muannas. Nah, nomor 6, la yusma'ul adzanu fi baitina. La yusma'u, tidak didengar azan, tidak terdengar maksudnya di rumah kami. Nah, berarti mabni lil majhulnya yusma'u. Nah, kemudian naibul fa'ilnya al-adzanu. Kemudian nomor 7, yajibu an yuktabal unwanu bi khatin wadihin. Wajib ditulis judul itu dengan khat yang jelas. Judul, unwan artinya judul ya. Judul itu wajib ditulis dengan khat yang jelas. Berarti di sini mabni majhulnya adalah ya, yuktabu. Masukkan an menjadi an yuktaba, maka naibul fa'ilnya kata setelahnya unwanu. Kemudian nomor 8, qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu salasin wa sittina sana. Qubidha, ya, Nabi qubidha, wafat, ya, dan umur beliau adalah 63 tahun. Ibnu, anak, 63 tahun maksudnya bukan anak biasa gitu maksudnya ya, bukan anak kecil, bukan seperti itu maksudnya. Karena sudah 63 tahun, maksudnya sudah berumur 63 tahun. Jadi ibnu di sini tidak diartikan, tidak ada artinya ibnu di sini. Maka kita artikan Nabi diwafatkan pada umur 63 tahun. Jadi qubidha, diwafatkan, ya, diwafatkan. Siapa yang mewafatkan? Allah. Maka tidak disebutkan fa'ilnya, diganti dengan naibul fa'ilnya di sini. Ini naibul fa'ilnya. Baik, insyaallah jelas ya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat susunan dari mabni lil majhul ini. Jalasa at-talibu. Jalasa at-talibu, seorang talib telah duduk. Huna at-talibu fa'il. Di sini kata at-talibu ini adalah sebagai fa'il. Ya, fa'il dari kata jalasa ini sudah jelas. Al-fa'il yataqaddamuhu fi'lun mabniun lil ma'lum. Fa'il itu ya selalu didahului, yataqaddamu artinya didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Ya, fi'il mabni lil ma'lum. Mana fi'il mabni lil ma'lumnya? Jalasa. Jalasa, doroba, qara'a, ya. Akala, nama. Itu semua dinamakan fi'il mabni lil ma'lum. Ya, jadi fa'il di sini didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Su'ila at-talibu. Santri itu ditanya. Ya, at-talibu di sini, huna at-talibu naib fa'il. Di sini talib posisinya adalah sebagai naib fa'il. Dan naib fa'il ya, yataqaddamuhu, dia didahului oleh fi'il mabni lil majhul. Kalau fa'il itu didahului mabni lil ma'lum. Kalau naibul fa'il itu didahului oleh mabni lil
majhul. Berarti jalasa ini namanya mabni lil ma'lum. Su'ila namanya mabni lil majhul. Nah, itu dia penjelasannya. Baik. Kemudian yang keempat, ibni al-af'ala al-atiyata lil majhul. Ibni artinya mabnikanlah, ya, buat dia menjadi mabni. Fiil berikut untuk majhul. Jadikan mabni lil majhul maksudnya. Berarti contoh-contoh yang ada di bawah ini adalah mabni lil ma'lum. Lahis, perhatikanlah annal fi'lal madi al-mabniya lil majhul. Perhatikan bahwasanya fi'il madi yang mabni lil majhul itu cara membuatnya adalah yuksaru ma qabla akhirih. Cara pertama, kita kasrahkan huruf sebelum terakhir. Ya, huruf sebelum terakhir. Berarti kalau 3 huruf, huruf kedua maksudnya. Ya, kalau 4 huruf berarti huruf ketiga. Gitu ya. Itu seterusnya. Jadi dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu, dan didomahkan setiap yang berharokat sebelumnya. Ya, didomahkan. Maksudnya didomahkan huruf pertamanya. Ya, contohnya kataba. Domahkan huruf pertama ku. Kasrahkan huruf sebelum terakhir ti. Jadinya kutiba. Gitu ya. Kemudian kalau doroba, mabni lil majhulnya apa? Nah, di sini kita diminta merubah. Doroba menjadi, kalau hurufnya tetap sama susunannya, hanya harokatnya saja berubah. Jadinya duriba. Begitu ya. Jadi doroba menjadi duriba. Memukul jadi dipukul. Sami'a menjadi sumi'a. Ya. Sami'a menjadi sumi'a. Baik, ini kita tidak perlu kita tulis ini ya. Insya Allah bisa ini. Doroba, duriba, sami'a, sumi'a, dabaha, zubiha, bana, bunia, walada, wulida, wajada, wujida, syariba, syuriba, gosala, gusila, akhaza, ukhidha, hafidha, hufidha, sa'ala, su'ila, qara'a, quri'a. Nah, hanya itu saja. Ya. Artinya insya Allah sudah tahu semua ya. Doroba memukul, sami'a mendengar, zabaha menyembelih, zubiha berarti disembelih, bana membangun, bunia dibangun, walada melahirkan, wulida dilahirkan, wajada mendapati, wujida didapati, syariba meminum, syuriba diminum, gosala mencuci, gusila dicuci, akhadha mengambil, ukhida diambil, hafidho menghafal, hufidho dihafal, sa'ala bertanya, su'ila ya ditanya, qara'a membaca, quri'a dibaca. Ya. Fiil-fiil yang ada hamzah seperti ini penulisannya nanti agak beda ya. Penulisannya agak beda di mabni lil majhul. Sa'ala misalkan, dia akan tertulis seperti ini nanti. Sa'ala kalau mabni lil majhul dia kan begini. Ini berkaitan dengan kitabah ya. Kitabah penulisan hamzah. Nanti akan kita bahas tersendiri nanti penulisan hamzah. Jadi bisa diperhatikan di sini ya, sa'ala menjadi su'ila. Jadi hamzahnya seperti ini nulisnya. Ya, ini namanya hamzah mutawassithah. Nanti akan kita pelajari di tersendiri nanti. Kita tidak ambil ini dulu, kita fokus di perubahan fi'il mabni lil majhul ini. Baik. Itu kalau fi'il madi. Sekarang kita lihat yang mudhari sekarang. Ibni al-af'al al-atiyata lil majhul. Sama perintahnya kita rubah menjadi mabni lil majhul juga. Hanya saja di sini bentuknya fi'il mudhari. Lahiz annal fi'lal mudhari'a al-mabniya lil majhuli yudhammu awwaluhu. Perhatikan bahwasanya fi'il mudhari kalau kita ingin merubah menjadi mabni lil majhul, yudhammu awwaluhu. Caranya adalah kita dhammahkan huruf pertamanya. Wa yuftahu ma qabla akhirih, dan kita fathahkan huruf sebelum terakhir. Yaktubu, dhammahkan huruf pertamanya yuk. Ya, kemudian patahkan huruf sebelum terakhir ta, ya, huruf ta, berarti yuktabu. Yaktubu menjadi yuktabu. Yashrabu menjadi yushrabu. Ya, yashrabu sedang meminum, yushrabu sedang diminum. Ya'budu sedang menyembah, yu'badu sedang disembah. Yaqta'u
sedang memotong, yuqta'u sedang dipotong. Yas'alu sedang bertanya, yus'alu sedang ditanya. Yabni ya sedang membangun, yubna sedang dibangun. Ya, kalau ini kita tulisnya. Kalau ini nulisnya begini, yubna. Ya, begini nulisnya. Yubna, bana yabni yubna. Jadi bunia yubna. Dan kawa yakwi menjadi yukwa. Ya, kawa yakwi artinya menyetrika. Berarti kalau disetrika kita katakan yukwa. Ya, yukwa. Yada'u menjadi yud'a. Ya, yada'u menjadi yud'a. Nanti insya Allah akan kita buatkan slide tersendiri untuk mabni lil majhul ini ya. Contoh-contohnya nanti kita kumpulkan di slide saja biar mudah. Untuk sekarang kita cukup pahami yang ada di sini, contoh yang ada di sini. Jadi yang unik-unik seperti yada'u bisa menjadi yud'a, yabni menjadi yubna, nanti insya Allah akan kita kumpulkan di babnya tersendiri. Kemudian yafhamu menjadi yufhamu. Ya, yafhamu memahami, sedang memahami, yufhamu sedang dipahami. Yakhluqu sedang menciptakan, yukhlaqu sedang diciptakan. Yashrahu sedang menjelaskan, yushrahu sedang dijelaskan. Ya'khudhu sedang mengambil, yu'khadhu sedang diambil. Nah, ini juga agak unik penulisannya ya. Ini berkaitan dengan ilmu kitabah sebenarnya. Makanya tidak kita ambil di sini dulu agar tidak terlalu banyak harus kita ingat. Nanti insyaallah sedikit demi sedikit. Jadi akhudhu kalau mabni lil majhul jadinya yu'khadhu, nulisnya begini. Yalidu menjadi yuladu, yajidu menjadi yujadu. Ya. Jadi yujadu. Perhatikan yalidu, kenapa kok jadi yuladu? Karena asal katanya adalah walada yaulidu. Ya, asal katanya yalidu ini adalah yaulidu. Yaulidu maka menjadi yuladu. Ya. Karena dia adalah fi'il apa namanya seperti ini? Ini fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal apa? Fi'il mudha'af ya. Fi'il mudha'af. Bukan fi'il mudha'af apa ya? Fi'il misal ya. Yang sudah kita pelajari kemarin fi'il misal adalah fi'il yang huruf ilahnya berada di depan, maka dia tasrifnya agak unik. Begitu juga di sini, masih unik dari sini. Ya. Nah, karena asal katanya walada. Itu juga wajada, wazana, yazinu jadinya yuzanu. Ya. Yazinu menjadi yuzanu. Baik. Kemudian ta'ammal al-amsilata al-atiyata summa bani al-af'al fil jumalil lati taliha lil majhul. Fahima at-tullabu ad-darsa. Fuhima ad-darsu. Perhatikan contoh-contoh di sini. Para santri memahami pelajaran. Kalau kita mengatakan pelajaran dipahami, fuhimat darsu. Fatahal bawabu al-baba. Nah, penjaga pintu, penjaga gerbang, al-bawab itu artinya penjaga gerbang ya, atau satpam. Pak satpam membuka pintu, membuka gerbang. Kalau kita mengatakan gerbang dibuka, futihal babu. Saraqal lissu sa'atahu. Pencuri itu mencuri jam tangannya. Misalkan Muhammad, jam tangannya Muhammad. Maka kalau kita ingin mengatakan jam tangan dicuri, karena kita tidak tahu pencurinya, maka kita katakan suriqat sa'atuhu. Bukan, sa'atahu. Suriqat sa'atuhu di sini ya seharusnya. Kemudian yang yaftahut tujaru ad-dakakina al-ana. Para pedagang membuka toko-toko mereka sekarang. Kalau kita mengatakan toko-toko dibuka sekarang, kita mengatakan tuftahud dakakinu al-ana. Baik. Di sini ada penjelasan masih berkaitan dengan mabni lil majhul ini. Ba'da bina'il fi'li lil majhul, setelah kita rubah fi'il itu menjadi mabni lil majhul, yuhdzaful fa'ilu. Fa'ilnya harus dihapus. Wa yahullul maf'ulu bihi mahallahu. Dan maf'ul bihi akan menempati posisinya. Yahullu artinya menempati. Ya, yahullu al-mahal artinya menempati.
Dia digeser, kemudian dia ganti sama dia gitu maksud. Misalkan kita geser lemari, kita ganti dengan kasur di situ, misalkan di tempatnya tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini maf'ul bihi menempati posisi fa'il yang dihapus tadi, marfu'an, yaitu dalam kondisi marfu, karena fa'il yang kita hapuskan marfu. Ya, di mana-mana fa'il itu marfu, maka kalau kita ingin mengganti fa'il itu dengan sesuatu, maka dia haruslah marfu. Dan fi'il maf'ul bihi tersebut yang kita gunakan sebagai pengganti itu dinamakan naibu fa'il. Ya, namanya naib fa'il. Naib artinya pengganti. Contoh-contohnya di sini ada yashrahul mudarrisu ad-darsa marrataini. Seorang guru menjelaskan pelajaran 2 kali. Marrotain 2 kali. Sekarang kalau kita ingin mengatakan pelajaran itu dijelaskan 2 kali, maka kita jawab yushrahu ad-darsu marrotaini. Yushrahu ad-darsu marrotaini. Itu dia jawabannya. Kemudian nomor 2, ma salabal yahudu al-masiha. Ya, orang Yahudi tidak mensalib al-masih, Nabi Isa alaihissalam. Salaba itu yang mensalib, ya. Salib itu artinya tiang kayu salib itu. Yahudi tidak mensalib al-masih Isa. Ya, al-masih di sini maksudnya Isa alaihissalam. Maka kalau kita ingin merubah menjadi mabdil majhul, kita katakan ma suliba al-masihu. Nabi Isa tidak disalib. Taib. Nomor 3, yaqra'ut talibud darsa bisautin alin. Santri membaca pelajaran dengan suara yang keras, suara yang lantang. Kalau kita hapus fa'ilnya, maka kita katakan yuqra'u, ya, yuqra'u ad-darsu, pelajaran itu dibaca bisautin alin. Yuqra'ud darsu bisautin alin. Jadi kalau kita baca di kitab nanti, ya, kalau ini kan nggak ada harokatnya nih, gimana kita baca nih? Yaqra'ud darsa atau yuqra'ud darsu? Nah, kita lihat ada fa'il apa tidak setelahnya, dan nama orang apa tidak. Kalau tidak ada nama orang, maka kita jadikan mabni lil majhul saja, yuqra'u, gitu ya. Nomor 4, ya'budun nasu al-awsana fi katsirin minal bilad. Manusia menyembah berhala-berhala di banyak negara. Ya, di berbagai negara banyak orang menyembah berhala. Kalau kita ingin mengatakan berhala banyak disembah di negara-negara, maka yu'badu al-awsanu. Afwan, tu'badu, ya, karena al-awsan jamak dari kata wasan, artinya berhala. Jadi jamak berarti dhamir hiya, tu'badu. Tu'badu al-awsanu. Ya, al-awsanu. Ini tidak bisa tertulis di sini, ya, jadi bisa, nah, tidak perlu al-awsan. Intinya di situ al-awsan, ya, tu'badu al-awsanu fi katsirin minal bilad. Baik. Nomor 5, mana al-mudiru at-tullab al-mutaakhirina minad dukhul. Mudir menahan atau melarang para santri yang terlambat untuk masuk kelas, untuk ad-dukhul, untuk masuk kelas. Berarti kalau kita ingin mengatakan dilarang tanpa ada kata fa'il, tanpa ada kata mudirnya, berarti muni'a at-tullabu. Muni'a at-tullabu al-mutaakhirina minad dukhul. Muni'at tullabul mutaakhirina, afwan, mutaakhiruna, ya. Di sini waw, di sini. Muni'a at-tullabu al-mutaakhiruna. Kenapa al-mutaakhiruna? Karena dia sifat untuk yang marfu, ya. At-tullabu sekarang marfu. Oh, tadi kan mansub di soalnya. Sekarang dia marfu, maka mutaakhiruna minad dukhul. Baik. Kemudian nomor 6, lam yakhluqillahu mislahum.
Allah tidak menciptakan yang semisal dengan mereka. Allah tidak menciptakan yang semisal dengan mereka. Berarti kita hapus fa'ilnya di situ, jadinya lam yukhlaq mithluhum. Di sini mithlu sebagai fa'il, naibul fa'il. Lam yukhlaq mithluhum. Ya, tidak diciptakan yang semisal dengan mereka. Mereka salah satunya. Nomor 7, tabnil hukumatu masjidan jamilan fi hayyina. Pemerintah, al-hukumah itu pemerintah artinya ya, membangun masjid yang indah di kampung kami, di daerah kami, di lingkungan kami. Maka kalau kita ingin mengatakan ya, dibangun masjid, berarti yubna masjidun menjadi masjidun jamilun fi hayyina. Yubna masjidun jamilun fi hayyina. Baik. Kemudian nomor 8, sabar rajulu al-qahwata fil fanajina. Seorang laki-laki menuang kopi di cangkir-cangkir. Sabar artinya menuang ya. Fanajin jamak dari finjan, artinya cangkir. Kalau kita mengatakan kopi itu dituang, maka kita lihat naibul fa'ilnya di sini adalah kopi berarti. Ya, dan kopi itu muannas, berarti di mabni fi'ilnya harus kita tambahkan ta ta'nits. Jadinya subbat. Ya, subbat al-qahwatu fil fanajin. Baik. Kemudian nomor 9, ma'arafatul labu ismahu. Ma'arafatul labu ismahu. Para santri tidak mengenal namanya. Ada nama orang lain itu ya. Bukan nama masing-masing santri, maksudnya dia tidak mengenal nama guru baru misalkan. Ya, tidak tahu nama guru baru, maka kita katakan ma'urifa ismuhu. Tidak dikenali namanya. Ismuhu di situ. Ma'urifa ismuhu. Baik. Dan nomor 10, la yajidun nasus samaka fis suqi hadhil ayyam. Orang-orang tidak mendapati ikan di pasar hari-hari ini karena orang sedang tidak melaut misalkan. Maka kalau kita hilangkan kata an-nas menjadi as-samak sebagai naibul fa'ilnya, yajidu sebagai fi'il mabni lil majhul. Berarti la yujadu as-samaku fis suq. Fis suqi hadhihi al-ayyam. Tidak didapati ikan di pasar pada hari-hari ini. Nah, itu dia ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan selanjutnya. Bagaimana kalau maf'ul bihi-nya berbentuk domir, berarti naibul fa'ilnya harus berbentuk domir. Ya, pembahasan tentang naibul fa'il domir itu akan kita lihat di dars selanjutnya insyaallah. Karena kalau domir mustatir, kemudian wawu, iya, dan seterusnya. Kemudian masih berkaitan. Kemudian nanti kita bahas tentang an-nasab ya, an-nasab ya, penisbatan ya, nisbah. Kemudian beberapa poin yang berkaitan dengan hiwar kemarin. Kemudian nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Kemudian kata imma dan beberapa fi'il mudhari dari fi'il-fi'il yang jarang kita dengar ya. Jadi masih banyak pembahasan yang akan kita bahas yang di dars yang ketiga ini dan merupakan pembahasan yang penting-penting semua. Allah taala alam bisawab. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di murojaah kembali ya, tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.